Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya nak ya. Kalau misalnya kemarin itu beberapa minggu kemarin itu kita sudah selesai mengerjakan soal entry jurnal. Nah, untuk yang sekarang dan beberapa minggu ke depan kita akan mengerjakan buku besar ya. Ini ada soal buku besar dan yang di belakangnya ini lembar kerja buku besar ya. Kalian siapin dulu. Oke, kalau udah di halaman awal ya, di soal buku besar ini sama, terdiri dari daftar akun seperti biasa. Terus di sini ada neraca saldonya di akhir November 2019. Lalu di sini keterangan utang dan piutang ke customer dan supplier. Nah, baru yang masuk ke soal adalah seperti ini bentuknya. Nah, soalnya itu bentuknya itu ya sama kayak entry jurnal kemarin soal-soalnya, yaitu sales journal, cash receipt, sampai dengan yang paling belakang itu ada general journal gitu. Karena ini udah saya bilang kan, nanti ketika USK pelaksanaannya itu kalian kan praktek, dan kalau untuk siklus manual ini itu berkesinambungan gitu, jadi nyambung mulai dari entry jurnal, buku besar, sampai laporan keuangan itu akan terus dia nyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu salah di mengidentifikasi dokumen, pokoknya kalau kalian entry jurnalnya ini udah salah, pasti nanti ke belakangnya juga salah gitu. Jadi kalau ngerjain siklus akuntansi ini harus sangat hati-hati kayak gitu ya. Ini soalnya. Lalu saya akan jelaskan lembar kerjanya. Lembar kerja buku besar yang paling pertama, halaman pertama itu adalah rekapitulasi jurnal, dan ini yang akan saya jelaskan ya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai si rekapitulasi jurnal ini. Nah, lalu yang pertama penjelasannya, memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar itu disebut juga dengan istilah posting ya. Lalu rekapitulasi jurnal ini apa sih Bu gitu. Nah, rekapitulasi jurnal ini yang dipindahkan hanya saldo akhir dari masing-masing akun. Oke, nih sekarang kita bahas yang pertama dulu. Di sini kan ada masing-masing jurnal nih, ada sales jurnal, ada cash receipt jurnal, lalu ada purchase jurnal, dan yang dua terakhir itu ada cash payment dan general jurnal. Ini sama ya, sama yang kemarin di entry. Lalu cara mengisinya gimana? Ingat ya, ini memang sudah saya isi, tapi yang saya minta bukan kalian menyalin, tapi kamu harus paham angka-angka yang ditulis ini dapatnya itu dari mana ya. Kita bahas yang pertama dulu, mulai dari sales jurnal. Kamu buka soalnya, soal si sales jurnalnya ini kamu buka ya. Bentar. Nih, si soal sales jurnal. Ya. Nah, soal sales jurnal itu kan terbagi menjadi debit dan kredit, ya kan? Lah, ya udah, tugas kita sekarang tinggal memindahkan akun-akun dari saldo akhir dari masing-masing akun ke rekap jurnal ini. Pertama kamu lihat dulu dari sisi debit ya. Sisi debit ini kan terdiri dari dua akun. Yang pertama ada akun receivable dan yang kedua ada akun cost of goods sold. Ya kan, dua nih. Ya udah, totalnya dari masing-masing akun ini tinggal kamu pindahin. Totalnya kan berarti yang ini nih, yang 319 juta untuk account receivable, dan untuk COGS itu yang 238 juta sekian. Ya udah, ini dua ini tinggal kamu pindahin. Nih, masukin aja ke sisi debitnya. Ya, 319 sama 238 juta sekian. Jangan lupa nomor akunnya juga ditulis. Nomor akun itu yang ini, yang di bawahnya, account number ya. Itu juga ditulis. Sama halnya dengan yang debit, yang kredit juga kamu pindahkan saldo akhir dari masing-masing akun. Ini kan ada 3 akun nih di kredit kan. Ada sales, PPN outcome, dan merchandise inventory. Nih, masing-masing saldo akhirnya kamu pindahkan beserta dengan nomor akunnya ya. Pindahin deh tuh, masukin. Kan udah semua dipindahin. Setelah sudah dipindahkan, jangan lupa seperti biasa kita harus menjumlahkan
masing-masing kolom debit dan kredit ya. Jadi debit sama debit ini dijumlahin di total, yang kreditnya juga nih tiga-tiganya di total. Dan hasilnya itu harus balance ya, harus sama. Oke, coba lagi yang cash receipt journal. Berarti ini kita pindahin ya soalnya. Lihat yang cash receipt. Di bagian cash receipt ini ada debit dan juga ada kredit. Kita lihat di debit akunnya ada berapa akun? Kan hanya satu nih, hanya cash in bank aja. Ya, begitu juga yang di kreditnya. Di kreditnya hanya ada satu akun, yaitu account receivable. Ya udah, tinggal kalian pindahkan saja masing-masing. Yang cash in bank 669 dengan nomor akun sekian nih, kamu pindahin ke sisi debitnya 669, terus nomor akunnya segini. Dan satu lagi yang di sisi kreditnya juga hanya account receivable dengan angka yang sama 669.900. Nomor akunnya yang ini. Udah, tinggal kamu pindahkan. Nah, karena di cash receipt ini dia cuma satu, nggak ada akun yang lain, ya udah nggak usah dijumlahkan, berarti tinggal angkanya dipindahkan lagi aja ke angka buat total di bawah. Gitu ya. Kan dia nggak usah ngejumlah sama siapa-siapa. Oke. Selanjutnya, purchase journal. Ini masih sama. Soalnya kamu balik lagi, kamu pindahin ke soal purchase. Dah, lalu di purchase ini sisi yang debit kamu lihat ada dua akun merchandise inventory dan akun PPN income. Ya udah, masukin lagi nih angkanya. Yang merchandise 445.700 dengan nomor akun sekian, yang PPN 44.500 sekian dengan nomor akunnya ini juga. Tinggal kamu pindahkan nih ya, angkanya 445 sama 44 dengan nomor akun ini sama ini. Udah sama, yang sisi kreditnya juga sama nih, cuman ada satu akun yaitu account payable. Jumlahnya, nomornya pindahin. Nomornya ini jumlahnya, ini nomornya, ini totalnya. Ya udah, kalau udah tinggal kamu totalin aja si angka-angkanya ke bawah ya. Demikian juga untuk dua jurnal yang lain, cash payment sama general journal. Ini kamu pindahin, lalu kamu tulis totalnya. Ya gitu ya, jangan lupa nanti di sini ya ditulis nama dan tanggal sama paraf kamu. Nanti yang buku besar akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.